Sunda mengumpat, Pak. Enak kalau di Sunda mengumpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futul munur rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Yang saya hormati Sohibul Bait, Bapak Astiono beserta keluarga, para bapak, para orang tua, para sesepuh yang tidak saya bisa sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita kembali dapat diberikan oleh Allah nikmat bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini mudah-mudahan jadi ampunan dosa-dosa kita. Allah senantiasa mudahkan urusan kita, sehat badan, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, guru-guru muslimin muslimat, wabil khusus yang tadi telah kita bacakan namanya dan kita bacakan bacaan ayat Al-Quran dan zikrullah, mudah-mudahan dengan berkah bacaan Yasin dan bacaan yang lainnya, mudah-mudahan almarhum diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kizbi. Sudah selesai bab gibah. Sekarang bab kizib. Kizib ini bohong. Bohong. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, ala la'natullahi 'alal kazibin. Kata Allah, ingatlah laknat Allah itu ke atas orang-orang yang berbohong. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang bohong itu dilaknat sama Allah. Wa akhraja Ahmad wa Syekhani wal arba'a wa ghairuhum an jama'ati minas sahabah min turuqin katsirah balagot at-tawatur, hadis mutawatir. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kazzaba alayya muta'ammidan, man siapa orang kazzaba yang berbohong alayya kepadaku muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawwa, maka orang itu sedang menyiapkan maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, dari neraka. Kata Nabi, orang yang membohongi aku, orang yang membohongi Nabi itu bukan Nabi dibohongin. Artinya orang itu tidak
mengikuti apa yang Nabi benarkan di dalam ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membohongi artinya nggak menerima kebenaran itu dari Nabi. Ya, Al-Quran dari Nabi dia nggak benarkan. Apalagi hadis yang ada dari Nabi, ajaran Allah dia nggak benarkan, dia nggak terima. Dia telah membohongi Nabi itu yang begitu. Ya, falyatabawa orang yang membohongi Nabi, maka bersiaplah orang itu sedang menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Naudzubillah dzalik ya. Jangan bohong. Ya, bohong ini bakal berlanjut. Kalau orang nih awalnya bohong, nanti berkelanjutan bohongnya. Benar ya Pak ya? Iya, bohong sekali ntar nerus sono. Buat apa? Buat nutupi kebohongan yang pertama. Kebohongan yang ketiga buat nutupi kebohongan yang kedua. Terus sampai nanti pada akhirnya kebohongan itu bakal kebuka. Tuh. Maka Nabi ingat-ingat di sini. Nabi memperingatkan buat kita. Ala la'natullah 'alal kadzibin. Allah, laknat Allah ya buat orang-orang yang suka berbohong. Gitu. Kata Nabi lagi, iya alaikum bisidqi. Maka wajib buat kita al-sidqi, benar jujur. Enggak bohong. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya orang yang benar itu menunjukkan kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah. Dan orang ketika sudah diberikan kebaikan, maka akan menunjukkan itu kebaikan menuju sorga. Wa ma yazalu ar-rajulu, dan tidak henti-hentinya seseorang yasduku, dia menjadi orang yang jujur, yang benar, wa yataharra as-sidqa, dan sungguh-sungguh akan menjadi kebenarannya, artinya sungguh-sungguh menjadi orang benar, hatta yuktaba indallahi shadiqa, sehingga ditulis di sisi Allah orang ini benar. Ya, itu makanya kita alaikum bisidqi. Sayyidina Abu Bakar namanya As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Karena Sayyidina Abu Bakar nih enggak pernah menolak, enggak percaya ya semua apa yang datang dari Nabi udah dibenarkan aja, udah diterima. Itu namanya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Ya, adapun yang dibawa sama Nabi enggak, sama yang dibawa sama Nabi, diajarkan sama Nabi, dia enggak mau ikut, itu namanya kadzdzaba alayya, bohong tuh ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kudu sungguh-sungguh. Sampai-sampai kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu semua apa yang sampai kepada Sayyidina Abu Bakar itu diterima, karena dia nggak ada sama sekali suudzon, buruk sangka sama Nabi, nggak ada. Pokoknya semua apa yang Nabi ucapkan benar, dan memang itu nyata benar. Ya, kalau kita kan enggak. Kalau kita nih kadang-kadang benar, kadang-kadang kagak bener, ya. Kadang-kadang jujur, kadang-kadang kurang jujur. Tuh, itu kita manusia biasa. Kalau Nabi memang apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu dasarnya adalah arahan wahyu Allah. Ya. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pemimpin as-siddiqin, pemimpin orang-orang yang benar di akhirat besok di hari kiamat adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sedangkan pemimpin orang-orang yang kadzibin, orang-orang yang membohong,
adalah di bawah apa? Abu Jahal. Besok masing-masing Pak ada benderanya. Sayyidina Abu Bakar. Bendera apa? Sayyidina Abu Bakar benderanya Al-Siddiq. Ya, dia menaungi orang-orang siddiqin. Ya. Lalu bendera Abu Jahal, Al-Kazibin. Orang-orang yang membohongi apa yang dibawa oleh Nabi. Enggak ada benernya kalau di depan Abu Bakar. Di depan siapa? Di depan Abu Jahal. Enggak ada benernya Nabi. Sekalipun hati kecilnya dia benar, membenarkan, tapi mulutnya Abu Jahal itu nggak mau, ya, gengsi dengan apa? Dengan umurnya yang lebih tua, gengsi dengan apa? Ketokohannya yang sudah lebih apa? Lebih dulu, gengsi nggak mau nerima Nabi Muhammad. Padahal hati kecilnya nerima. Makanya Abu Jahal kalau dibanding sama Fir'aun lebih jahat Abu Jahal. Kalau kita kan ngelihat Fir'aun kan udah pasti apa? Jahat, benar. Ngaku Tuhan Fir'aun. Tapi lihat di ujung hayatnya Fir'aun mau beriman sama Nabi Musa. Tapi nggak dikasih sempet sama Allah. Al-ana wa qad asaita wa kunta minal khasirin, kata Allah. Sekarang kamu mau, ya, mau apa? Mau taubat. Udah di sini nih, iman apa? Rohnya udah di tenggorokan. Mau baca syahadat nggak bisa, kata Allah. Udah selesai, udah ditutup pintu taubat. Wa qad asaita, selama ini kamu menentang, membohongi, nggak mau nerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Wa kunta minal khasirin, kau termasuk orang rugi. Kalau Abu Jahal, Abu Jahal itu matinya di perang Badar. Di perang Badar, Pak. Jadi Abu Jahal ini matinya di perang Badar. Udah nggak berdaya, Abu Jahal itu dikasih kesempatan. Abu Jahal, ya, mau beriman apa mau apa? Apa mau tetap kafir? Ya. Abu Jahal itu dikasih kesempatan. Jadi dulu kalau perang itu kalau udah nggak berdaya dikasih kesempatan mau iman apa mau masih tetap kafir. Kalau mau iman, ya kami apa? Apa namanya? Kami rangkul. Kalau mau kafir, mau jadi tawanan atau mau tetap apa? Memusuhi kami. Kalau mau jadi tawanan ditawan. Jadi tawanan perang, asir namanya. Kalau masih tetap saya nggak bakal pernah berdamai, udah dimatiin hari itu juga. Jadi dalam riwayat siapa itu Abdullah bin siapa? Bukan bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu dalam satu riwayat ketika surah Ar-Rahman kalau nggak salah ya. Ketika Allah nurunin surah Ar-Rahman, kata Nabi, siapa yang mau baca surah Ar-Rahman? Ini Abdullah bin Abbas dengan beraninya saya ya Rasulullah. Maka orang pertama yang membacakan Al-Quran dengan suara keras adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Nah, pas udah lagi baca Quran, Abu Jahal lagi sedang-sedangnya benci sama Islam, lagi parah-parahnya tuh, kepancing. Ya, itu Abdullah bin Mas'ud, ya, dijewer telinganya sama Abu Jahal, sampai berdarah, bahkan dalam riwayat sampai putus. Dijewer nih, sampai putus. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sambil nangis. Ya, saya dijewer sama Abu Jahal nih, kuping saya udah mau putus.
Lalu malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang. Fadhahika wa tabassam katanya. Malaikat Jibril datang, tiba-tiba datangnya senyum sama tawa. Ditanya sama Nabi Jibril, kenapa engkau tertawa? Kenapa engkau senyum? Kata malaikat Jibril, nanti engkau bakal tahu apa arti senyum saya ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nangis. Kenapa engkau tawa? Kenapa engkau senyum? Nanti engkau tahu ya Muhammad. Terjadilah perang Badar. Terjadilah perang Badar. Di perang Badar, perang Uhud ya, pokoknya antara dua itu. Badar kalau nggak salah. Di perang Badar itu Abu Jahal ya dari kejauhan dilempar tombak. Akhirnya kena. Udah nggak berdaya tuh. Ya. Ini pas kelihatan tuh Abu Jahal udah lagi tumbang, kelihatan sama siapa? Sama Abdullah bin Mas'ud. Wah, kata Abdullah bin Mas'ud nih, saatnya saya balas dendam sama Abu Jahal. Akhirnya dijewer tuh Abu Jahal, Pak. Udah lagi nggak bisa ngapa-ngapain, dijewer. Sambil ditanya, hei Abu Jahal, kamu mau beriman nggak sama Muhammad? Ya, mau beriman apa mau tetap kafir? Bilangin ya Ibnu Mas'ud ke Muhammad, ya. Permusuhan saya akan berlanjut sampai hari kiamat besok, katanya begitu. Oh, makanya antara Abu Jahal sama Firaun lebih mana? Lebih kufur, lebih parah. Siapa? Abu Jahal. Kalau Firaun mau iman. Kalau Abu Jahal ditawarin, padahal kalau dia beriman udah selesai. Artinya dia jadi orang Islam. Gitu, dirangkul. Kalau dia masih bertahan, pokoknya permusuhan saya dengan Muhammad sampai di hari kiamat besok, katanya begitu. Ya, auzubillah min dzalik tuh. Jadi gitu. Apa tuh? Pembohong kembali. Jadi besok bendera masing-masing. Kita mau ngikutin siapa? Ada Pak Idin. Mau ngikut siapa? Mau ngikut Abu Jahal apa Abu Bakar? Itu ya. Gitu ya. Wahuma, dan riwayat dari Syekhoni, arbaun, kata Nabi, man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 orang yang punya ini 4, maka orang itu dinyatakan murni munafik. Wa man kanat fihi hislatun minhunna kanat fihi hislatun minan nifaq. Kalau ada bagian dari yang 4 tadi, maka dinyatakan orang itu munafik. Hatta yada'aha, sehingga dia meninggalkan. Mana? Pertama, idza haddasa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Ya, wadul, tahu wadul? Hah? Omdo gitu. Hah? Omon. Kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji apa? Kalau janji dusta, dia enggak tepati. Wa idza ahada ghadara, kalau dia telah mengikat ikrar, dia apa? Inkar. Wa idza khasama fajara, ya, apabila bermusuhan fajara, musuhannya lama, nggak mau damai, ya, jadi marahannya lama, kayak bocah mah kalau marah sebentar ya. Bapaknya yang lama. Nah, ini bapaknya yang lama. Itu. Nah, itu ada tanda munafik tuh. Kalau yang kita pada umumnya idza haddasa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa, 3. Ya. Jangan tuh ya. Mudah-mudahan kita jauh. Begitu.
Lalu wa Ahmad wa Abu Syekh iyyakum wal kizib. Kata Nabi, iyyakum, hati-hati kalian wal kizib dengan bohong. Fa innal kizba mujanibun lil iman. Sesungguhnya bohong itu menjauhi daripada iman. Jauh dari iman. Orang kalau bohong, Pak, nggak ingat iman. Iman ini orang Islam. Orang Islam nggak boleh bohong, imannya hilang. Jadi saat dia bohong, begitu. Hilang iman di sini. Ada iman. Iya, alhamdulillah. Begitu. Jadi hilang tuh, dia jauh dari imannya. Ya. Nah, lalu secara hukum bagaimana? Al-kizbu inda ahli sunnah. Bohong menurut ulama ahli sunnah huwa al-ikhbar bisyai'i ala khilafi ma huwa alaihi. Bohong menurut ahli sunnah itu adalah orang membawa berita yang berbeda dari nyatanya. Begitulah ringkasnya, begitu ya. Sawaun a'lamu dzalik wa ta'ammada amla, mau sengaja ataupun gak sengaja berita bohong, itu namanya kizib. Ya, hukumnya haram, nggak boleh, haram. Tapi ini waqad yubahu waqad yajibu, annahu qad yubahu wa qad yajibu. Bohong itu ada yang dibolehin, ada terkadang bohong itu wajib. Nah, bohongnya wajib bohong. Lebahan mana nih? Tahu pada lebahan? Ya, pokoknya dengerin aja deh. Ya, posisi mana kita boleh bohong, posisi mana kita wajib bohong. Kan secara hukum awal hukumnya haram, nggak boleh. Tapi ada bohong yang dibolehkan, bahkan ada yang wajib hukumnya bohong. Wajib bohong. Mana? Wa qad yubahu anna kulla maqsudin mahmudin yumkinu at-tawassulu ilaihi bisidqi wal kidbi jami'an fal kidbu fihi haramun. Satu, secara hukum setiap hal yang dimaksud terpuji yang mungkin sampai kepada itu hal dengan cara yang benar, ya, maka fal kidbu fihi haramun, haram hukumnya bohong. Satu. Wa in amkana tawassul ilaihi bil kidbi wa haduhu pamubahun in ubiha tahsilu dalikal maksud. Contoh begini, kita nih ada orang mau minjem duit. Kita tahu nih yang minjem duit nih, ini orang nih rada-rada ngeselin nih. Kalau minjem yang kemarin aja belum dibayar, udah minjem lagi. Kira-kira nih gimana? Daripada alasannya nih, alasan kita dasarnya agama, daripada saya bikin dosa dia makin banyak karena utangnya nggak dibayar-bayar, mendingan saya bohong, ngubah. Contoh begini, Waalaikumsalam, ya, bisa by phone, bisa berhadapan. Pak, mohon maaf, saya mau minjem duit. Ya, waduh. Kita jawab nih, saya lagi nggak megang duit. Tuh, bener nggak? Bener nggak? Saya sekarang lagi nggak megang duit. Oh, ntar kalau begini, itu mau nganu aja ya, biar nggak minjem gitu ya. Tapi ini boleh dalam sisi hal ini. Saya lagi nggak megang duit, Pak. Emang bener nggak megang duit? Di sisi lain ada bohong, padahal dia punya duit. Ya, di sisi lain ada boleh dalam hal apa? Untuk menyelamatkan orang lain
jangan sampai orang lain ini terjerumus dalam hutang. Yang kemarin aja belum dibayar kan dosa. Yang kemarin belum dibayar nih, terus sekarang ditambah lagi, dosa tuh. Kalau sampai dia mampu bayar terus waktunya belum bayar, dosa nggak tuh? Dosa kan kata Bapak gitu kan ya? Dihitung dosa per harinya ya, begitu. Ya, itu satu tuh. Jadi gitu. Mohon maaf saya lagi nggak megang duit. Atau bohong buat ngasih kegembiraan buat istri, buat orang-orang ahli keluarga. Nih bini nih kita pulang-pulang Pak, nih coba cobain nih, saya habis masak enak, ya cobain, ya enak gak? Wah enak pokoknya, wah enak tuh dimakan tuh, sampai habis enak, padahal tuh nggak enak, bohong, tapi ada maslahat di dalam bohong itu. Kalau jujur, wah jadi ribut. Bener nggak? Ribut orang? Wah, angel. Ya. Kalau jujur, jadi nggak ada terima kasihnya. Orang capek-capek dari pagi, tiba-tiba makan aja tinggal makan, pakai komen kemas, wah udah macem-macem dah. Gua jadi rusuh tuh. Rusuh bisa rusuh. Udah, mendingan bohong lebay itu. Untuk apa? Kemaslahatan, jangan sampai ada perang dunia gitu ya. Itu. Jadi mubah tuh. Ada lagi wajibun in wajaba tahsilu dalika kama law ra'a ma'suman ikhtafa min dhalimin yuridu qatlih. Seperti orang menyembunyikan orang. Itu orang yang disembunyinya orang baik. Ya. Kayak Nabi sama Sayyidina Abu Bakar. Waktu hijrah itu Sayyidina Abu Bakar itu bareng kan berdua sama Nabi, jalan berdua. Sayyidina Ali di rumah, di kamar, di tempat tidur Nabi. Dia siap pokoknya kalau langsung nggak disingkap lagi tuh selimut langsung ditusuk, Sayyidina Ali siap mati buat gantiin Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar tugasnya ngawal dampingi Nabi. Nah di perjalanan orang kafir kan disebar, ya sampai mata-mata intelijen di situ orang-orang Quraisy ya udah dipasang di tiap tempat. Ya Sayyidina Abu Bakar nih dikenalin orang, sedangkan Nabi Muhammad ya mukanya oleh Allah dibikin samar, dibikin nggak ada yang kenal, ya dibikin nggak ada yang kenal. Sayyidina Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakar, ya itu siapa di depanmu? Oh itu di depan saya Hadi, penunjuk jalan saya. Tuh penunjuk jalan. Padahal yang di depan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibelokin sama Sayyidina Abu Bakar dalam hatinya. Iya benar. Yang ada di depan saya adalah penunjuk jalan saya ila siratim mustaqim. Dialah yang nunjukin saya jalan menuju jalan yang lurus. Siapa? Nabi Muhammad. Secara zahir kalam itu buat menyembunyikan biar Nabi selamat, bohong Sayyidina Abu Bakar. Tapi secara makna kalimat diplesetkan dengan kalimat hadi, dilempengin jadi hadi ila siratin mustaqim. Orang yang menunjukkan saya ke jalan yang lurus. Ini guide saya, ini penunjuk jalan saya. Oh, udah selamat tuh Nabi. Ya, Sayyidina Abu Bakar pun selamat. Bohong karena buat supaya selamat. Yang benar ada dalam pihak yang selamat gitu. Itu hukumnya wajib di situ bohong. Jangan jujur-jujur amat. Ya. Begitu. Pak Teddy di mana? Padahal dicariin tuh pada mau diapain? Mau dibunuh misalnya. Oh, Pak Teddy no rumahnya no. Nah,
Jujur ya, padahal nih orang tampangnya udah ketahuan nih bukan tampang orang bener nih. Kudunya kan kalau orang apa? Kalau yang ada apa namanya? Yang paham nggak mungkin jujur amat. Tuh katanya di rumahnya itu warna nomor sekian disebutin lagi ya, habis pisan udah. Nah, maka wajib di situ bohong. Buat apa? Menyelamatkan orang lain supaya selamat dia dari kejaran musuh atau dari hal yang tidak yuridu qatlahu au idza'ahu, ya, orang yang bertujuan, orang zalim yang bertujuan untuk membunuhnya atau untuk menyakitinya, wajib dilindungin, wajib bohong di situ. Jadi ada 3, ada yang mubah, ada yang haram, ada yang wajib bohong itu, ya. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya, ya. Kita diberikan oleh Allah hidayah taufik untuk senantiasa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa nabi ma'alamtana rabbi 'alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabadilana fi dinina tawasalna bita'allumin tawasalna bita'alimin anta razuqana wa anta razuqa lamana rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.